Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul pengukuran SPL atau sound pressure level, penjumlahan SPL, dan atenuasi bunyi. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya Melina Nurrahma dengan NLP 011119400031 dan di sini ada teman saya Nur Isnaini dengan NLP 011119400035. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama metodologi, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan, yang keempat tugas tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Isnaini. Ya, saya lanjutkan. Masuk ke bagian metodologi. Nah, ini ada alat, bahan, dan skema alat. Di sini ada speaker 1 dan speaker 2, di mana untuk pengukuran SPL dan atenuasi itu menggunakan speaker 1 saja. Namun untuk penjumlahan menggunakan speaker 1 dan speaker 2 yang diputar secara bersamaan. Selanjutnya ada mikrofon sebagai sensor penerima suara dan speaker tadi sebagai sumber suara. Lalu ada stand mikrofon sebagai penyangga dari mikrofon. Lalu ada amplifier sebagai penguat suara. Ada kabel USB yang menghubungkan antara amplifier dengan laptop. Nah, laptop di sini ini udah terpasang aplikasi Mac, tepatnya menggunakan real-time analyzer untuk menampilkan data sound pressure level yang direkam. Lalu ada penggaris untuk mengukur jarak antara mikrofon dengan speaker. Lalu ada kalibrator untuk mengkalibrasi mikrofonnya itu. Lalu ada rekaman suara yang akan diuji nantinya. Nah, lanjut ke bagian langkah kerja. Di sini tampilkan flowchart pada praktikum elektroakustik yang sudah dilakukan, yaitu dimulai dari persiapan alat, terus dilakukan kalibrasi mikrofon, lalu peralatannya dirangkai seperti skema alat tadi, dan kemudian dibagi menjadi 3 pengukuran, yaitu pengukuran SPL, penjumlahan SPL, dan atenuasi bunyi. Yang pertama itu pengukuran SPL, yaitu jarak speaker dan mikrofon itu diatur sejauh 50 cm, lalu diukur background noise-nya, yaitu pada keadaan hening di ruang anekoid. Lalu dilakukan pengukuran SPL untuk masing-masing rekaman suara, di mana itu diatur dahulu 10 desibel di atas background noise. Lalu diukur untuk variasi-variasi yang lain dan diperoleh data pengukuran SPL. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan SPL, jarak speaker dan mikrofon diatur 50 cm sama. Lalu rekaman suara itu digabungkan, yaitu diputar pada speaker 1 dan speaker 2 secara bersamaan. Yaitu source 1 diputar di speaker 1, source 2 diputar di speaker 2, lalu dilakukan untuk variasi yang lain dan diperoleh data penjumlahan SPL. Lalu untuk atenuasi bunyi, jarak antar mikrofon dan speaker itu dilakukan penggandaan jarak, yaitu digunakan variasi 0 cm, 50 cm, 100 cm, 200 cm, dan 400 cm. Kemudian rekaman yang digunakan di sini ada rekaman suara air keran, dilakukan variasi penggandaan jarak, dan diperoleh data atenuasi bunyi. Untuk data-data yang diperoleh tadi akan diolah menggunakan Excel dan diperoleh grafik. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada analisis data. Ini adalah data dari pengukuran SPL dilakukan dari frekuensi 125 Hz sampai 5 kHz. Nah, di sini datanya lebih banyak karena menggunakan frekuensi sepertiga oktav. Di sini diperoleh hasil SPL atau sound pressure level pada background noise, kipas angin, keran air, motor Yamaha, dan motor Honda. Nah, ini untuk data pada penjumlahan SPL, yaitu pada frekuensi 125 Hz sampai 4 kHz. Di sini lebih sedikit datanya karena menggunakan frekuensinya itu 1 oktav saja.
Di sini untuk penggabungan penyembelihan suaranya itu digunakan gabungan air kran dan motor Yamaha dan juga gabungan motor Honda dan kipas. Nah, ini untuk atenuasi bunyi atau penggandaan jaraknya. Di sini ada data dari jarak 0 cm, 50 cm, 1 cm, 200 cm, dan 400 cm. Nah, ini untuk data jarak terhadap SPL pada frekuensi tertentu, yaitu di mana pada data atenuasi bunyi tadi diambil beberapa sampel, yaitu pada frekuensi 50 Hz, 400 Hz, dan 5K. Nah, masuk ke perhitungan, di mana perhitungan ini itu untuk membuktikan pada penjumlahan SPL apakah sesuai antara pengukuran dengan hasil perhitungan. Di sini ada contoh perhitungan penjumlahan SPL antara motor Honda dan kipas angin, di mana SPL motor Honda diketahui sebesar 57,1 desibel dan SPL kipas angin sebesar 56,1 desibel. Nah, untuk penjumlahannya ini menggunakan perumusan SPL 1 dari motor Honda 57,1 desibel sama dengan 10 log P1 kuadrat per PAC kuadrat, atau bisa dituliskan P1 kuadrat sama dengan 10 pangkat 57,1 PAC kuadrat. Begitupun untuk SPL 2, sehingga tekanan totalnya dapat dituliskan P total kuadrat sama dengan P1 kuadrat plus P2 kuadrat sama dengan 10 log dalam kurung 10 pangkat 57,1 plus 10 pangkat 56,1, sehingga diperoleh SPL totalnya 10 log P total kuadrat per PAC kuadrat sama dengan 10 log 10 pangkat 57,1 plus 10 pangkat 56,1, sehingga diperoleh penjumlahan SPL antara motor Honda dan kipas angin sebesar 59,7 desibel. Nah, dilakukan hal yang sama untuk setiap frekuensi pada motor Honda dan kipas, dan diperoleh hasil perhitungan gabungan motor dan kipas seperti pada tabel. Nah, dilakukan hal sama juga pada variasi gabungan air kran dan motor Honda. Nah, setelah itu di sini ditampilkan juga hasil perbandingan perhitungan dan pengukuran pada penyembelihan SPL, di mana pada gabungan air kran dan motor Honda yang dilakukan pengukuran dan dengan hasil perhitungannya itu selisihnya itu lumayan, meskipun tidak terlalu besar, tapi selisihnya terlihat sekali. Sedangkan kalau gabungan motor Honda dan kipas, ada beberapa itu yang sama SPL-nya dan selisihnya tidak sebesar dari aircraft dan motor Yamaha. Nah, data-data tadi yang sudah diperoleh itu dibuat grafik. Di mana di sini ada grafik pengukuran SPL, di mana yang berwarna merah itu ada background noise yang diukur pada keadaan hening di ruang anekoid. Kemudian ada motor Honda itu yang berwarna kuning, lalu motor Yamaha berwarna biru, aircraft yang berwarna hijau, dan kipas angin berwarna ungu. Masing-masing variasi perekaman itu berada di atas background noise diatur sebesar 10 desibel dan diperoleh grafik seperti pada gambar. Nah, selanjutnya ini adalah grafik penjumlahan SPL, di mana yang berwarna merah itu adalah gabungan air kran dan motor Yamaha. Kalau yang warna hijau itu gabungan motor Honda dan kipas angin. Nah, ini untuk grafik perbandingan penjumlahan SPL-nya, di mana hasil dari pengukuran dan hasil dari perhitungan itu yang di tabel tadi dibuat grafik, di mana terlihat antara gabungan air kran dari motor Yamaha yang berwarna merah dan hasil perhitungan berwarna kuning, itu terlihat ada jarak
yang cukup besar pada 500 Hz, sedangkan kalau yang gabungan motor Honda dan kipas, hasil pengukuran dan hasil perhitungan itu grafiknya cenderung selisihnya lebih sedikit pada setiap frekuensinya. Nah, ini untuk grafik atenuasi bunyi pada suara air keran, yaitu dilakukan pada 0 cm yang berwarna ungu, 50 cm yang berwarna orange, 100 cm yang berwarna hijau, terus yang berwarna kuning 200 cm, yang berwarna merah 400 cm. Di mana semakin jauh jaraknya, itu semakin kecil nilai SPL-nya, sehingga grafiknya itu cenderung lebih menurun. Namun pada 200 cm itu terlihat ada kenaikan pada frekuensi 2K. Nah, pada beberapa jarak tadi diambil sampel pada frekuensi 50 Hz, 400 Hz, dan 5K Hz. Karena pada beberapa data yang sudah diperoleh pada frekuensi tersebut itu sangat mencolok sekali datanya, karena sangat menurun, sangat naik seperti itu, sehingga dibuat grafik antara jarak dan terhadap SPL-nya, di mana pada 400 Hz dan 5 kHz ini sesuai dengan teori, di mana semakin jauh jaraknya akan semakin kecil nilai SPL-nya. Namun pada 50 Hz ini terdapat beberapa kenaikan di beberapa jaraknya, misal di 400 dan 100 cm itu ada kenaikan. Iya, selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum SPL ini itu dilakukan 3 macam praktikum yang sudah dijelaskan pada langkah kerja, yaitu pengukuran SPL, penjumlahan SPL, dan atenuasi bunyi atau penggandaan jarak. Nah, sebelum melakukan praktikum itu dilakukan kalibrasi alat. Nah, tujuan dari kalibrasi ini itu untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Selain itu juga agar hasil SPL dari real-time analyzer tidak bernilai negatif. Kemudian melakukan pengukuran besarnya background noise selama 20 detik pada ruang semi analoik dan didapatkan background noise yang dihasilkan dari suara AC yaitu sekitar 23,3 desibel. Pengukuran SPL ini dilakukan dengan menggunakan 4 source, yaitu yang pertama pada pengukuran SPL dari suara kran, air, dan motor Yamaha didapatkan SPL dominan pada frekuensi 500 Hz sampai 2500 Hz. Kemudian pada suara motor Honda itu dominan frekuensinya yaitu 1000 sampai 3150 Hz. Kemudian yang ketiga kipas angin frekuensinya yaitu dominan pada 3150 Hz ke atas. Kemudian pada penjumlahan SPL itu dilakukan penggabungan antara suara motor Honda dan kipas angin. Dominannya frekuensinya yaitu pada 350 Hz hingga 1000 Hz. Kemudian pada penggabungan suara motor Yamaha dan air kran dominan pada frekuensi 500 sampai 4000 Hz. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa speaker itu kan speakernya itu menggunakan 2 dan speaker itu berdasarkan frekuensinya itu terbagi menjadi 5 yaitu tweeter, min-rex, mid-bass, subwoofer atau woofer, kemudian full range. Kemudian kalau pembagian warna suara itu terbagi menjadi 4 yaitu white noise, pink noise, brown noise, kemudian blue noise. Nah, tujuan dari kita mengetahui macam-macam speaker kemudian warna suara itu yaitu agar kita bisa menentukan speaker yang kami gunakan itu termasuk ke dalam jenis speaker apa gitu. Nah, speaker yang digunakan berdasarkan referensi yang kami gunakan
itu bahwa speaker yang pertama itu speaker JBL Go itu merupakan speaker Twitter karena pada spesifikasinya speaker ini rentang frekuensinya 180 hingga 20.000 Hz. Kemudian untuk speaker yang kedua yaitu Yamaha DBR, ini merupakan speaker woofer karena frekuensinya memiliki rentang frekuensi 50 hingga 60 Hz. Kemudian slot yang digunakan pada praktikum ini itu kan ada suara air kran, suara kipas angin, kemudian suara motor Honda, suara Yamaha, itu semuanya termasuk ke dalam lebih mengarah ke warna suara pink noise. Begitu. Karena pada keempat source itu memiliki frekuensi campuran yaitu high dan low frekuensi. Kemudian penjumlahan SPL dilakukan dengan menyalakan dua source secara bersamaan, kemudian data hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil perhitungan. Hasil perhitungan penjumlahan SPL menggunakan rumus yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya di bagian perhitungan. Nah, digunakan source gabungan. Yang pertama yaitu hasil yang diperoleh selisih cukup banyak pada penjumlahan SPL gabungan air kran dan motor Yamaha. Kemudian yang kedua yaitu pada gabungan motor Honda dan kipas angin selisihnya hanya sedikit dan ada yang sesuai hasilnya. Hal tersebut terjadi untuk yang pertama yaitu karena hasil data dari motor Yamaha pada frekuensi tertentu itu hampir sama datanya. Kemudian untuk yang penggabungan motor Honda dan kipas angin itu hasilnya selisihnya hanya sedikit, itu karena persebaran hasil SPL-nya itu merata pada frekuensi tertentu. Kemudian untuk praktikum atenuasi bunyi atau penggandaan jarak, yaitu dilakukan dengan cara menggandakan jarak, yaitu dilakukan pada jarak 0 cm, 50 cm, 100 cm, semakin jauh jaraknya, maka SPL yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Namun jika diplot keseluruhan datanya, pada terlihat datanya itu ada fluktuatif di titik tertentu, yaitu di frekuensi 400 Hz dan 5 kHz. Itu mengalami penurunan, tetapi pada 50 Hz itu terdapat data yang naik turun. Jadi tidak sesuai dengan teorinya. Kemudian pada bagian kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan itu terdapat 3 kesimpulan, yaitu sesuai dengan praktikumnya, yaitu dilakukan 3 macam praktikum, yaitu pada pengukuran SPL itu dilakukan pada 4 shots, yaitu diperoleh suara kran air dan motor Yamaha itu dominan pada frekuensi 500 sampai 2500 Hz, kemudian pada suara motor Honda itu dominan pada frekuensi 1000 Hz hingga 3150 Hz, sedangkan pada suara motor Yamaha dan air kran itu dominan SPL-nya pada frekuensi 500 Hz hingga 4000 Hz. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu pada praktikum penjumlahan SPL itu dilakukan dengan menyalakan 2 shot secara bersamaan, yaitu dilakukan penggabungan suara. Nah, kemudian hasil itu dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan rumus dan didapatkan selisih yang cukup banyak pada penjumlahan SPL gabungan air kran dan motor Yamaha, yaitu selisihnya cukup banyak karena hasil data dari motor Yamaha pada frekuensi tertentu itu hampir sama datanya, sedangkan untuk gabungan motor Honda dan kipas angin itu selisihnya hanya sedikit karena persebaran hasil SPL-nya merata pada frekuensi tertentu. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu pada praktikum atenuasi bunyi atau penggandaan jarak itu dilakukan dengan menggandakan jarak antara speaker dan mikrofon, maka SPL yang dihasilkan itu semakin kecil. Namun jika diplot
secara keseluruhan itu ada data yang fluktuatif di titik tertentu, yaitu di titik 50 Hz, di titik frekuensi 50 Hz, 400 Hz, dan 5000 Hz. Nah, pada frekuensi 400 dan 5000 Hz ini itu mengalami penurunan, sedangkan pada 50 Hz itu terdapat data yang naik turun. Nah, di sini pada bagian yang keempat yaitu tugas tambahan. Di sini kami menganalisis di pita oktav, yaitu di bunyi yang dihasilkan oleh motor Yamaha dengan pita oktav 63 Hz atau ini pita oktav sepertiga oktav, yaitu 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz. Dengan SPL-nya itu terlihat pada layar, yaitu pada 63 Hz itu 36,8, 125 itu 59,1, 250 itu 63, 500 itu 63,6, 1000 itu 63,6, 2000 itu 63,6 desibel, 4000 itu 39,9, 8000 yaitu 59,3 desibel. Kemudian dilakukan perhitungan yaitu SPL dalam dB, dBA, dan dBc. Kemudian dihitung menggunakan cara seperti ini, yaitu diurutkan terlebih dahulu, kemudian dijumlah, di mana untuk yang SPL antara yang frekuensi pertama dan kedua itu bedanya, selisihnya itu 0 sampai 3 itu ditambah 3 gitu. Kemudian kalau yang lebih dari 10 itu tetap nilainya. Kemudian kalau yang antara 6 hingga 9 itu ditambah 1, kalau 3 atau 4 itu ditambah 2 gitu. Intinya dijumlahkan, kemudian diurutkan, kemudian dijumlahkan, dan didapat pada penjumlahan SPL dalam dB itu 70,6 desibel. Kemudian untuk yang penjumlahan dBA dengan pembobotan dBA itu didapatkan hasil 68,8 dBA. Kemudian untuk yang dBc itu sama pembobotannya, hanya beda di bagian pembobotan karena ini merupakan dBc. Itu didapatkan hasil akhirnya itu 70,6 dBc. Nah, di sini kemudian yang kedua yaitu dihitung loudness level dalam sound dan PON. Nah, setelah dilihat di grafik di modul itu kekerasan sound pada setiap pita oktav itu didapatkan hasil pada tabel berikut, kemudian dihitung jumlah S-nya itu totalnya 34,4 sound, kemudian SM itu nilai tertinggi dari sound itu 8 sound pada kasus ini, kemudian F-nya karena menggunakan sepertiga oktav yaitu 0,3, kemudian dihitung dengan rumus S sama dengan SM plus F dalam kurung jumlah S dikurangi SM. Didapatkan hasil sebesar 15,92 sound. Kemudian untuk diubah ke PON itu menggunakan rumus log S sama dengan 0,03 P dikurangi 1,2 dengan perhitungan seperti berikut dan didapatkan hasil akhirnya 80 PON. Untuk yang ketiga yaitu dihitung nilai intensitas level, di mana rumusnya yaitu IL sama dengan SPL dalam dB dikurangi 0,1 dB. Nah, tadi sudah didapatkan pada poin yang KA, yaitu SPL dalam dB-nya didapatkan 70,6 dikurangi 0,1, sehingga hasil intensitas levelnya yaitu 70,5 desibel. Baik, itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.